Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya, untuk mendengarkan materi yang akan ibu sampaikan. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema satunya, bermain di lingkungan rumah. Kita sudah masuk di pembelajaran 6 ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, di dalam buku paket di halaman selanjutnya anak-anak lihat di sini ada percakapan antara Benny dan ibu. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Benny bertanya kepada ibu, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Nah, kata ibu, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Bentuknya menyerupai seperti pistol air, Bu. Ya, betul. Jadi, benda cair itu akan mengikuti bentuk dari wadah atau tempatnya, ya. Di halaman selanjutnya ada teks yang berjudul Wujud Benda. Akan ibu bacakan ya, disimak baik-baik. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, ini adalah ketiga pengertian dan contoh dari benda padat, cair, dan gas ya, yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada 5 pengertian tentang wujud, ukuran, padat, cair, dan gas. Wujud artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran merupakan isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair bersifat seperti air atau encer. Gas artinya adalah ringan, bersifat seperti udara. Nah, anak-anak di halaman 46 menuliskan makna dari wujud, ukuran, padat, cair, dan gas di kolom ini ya. Lalu di bawah ini anak-anak harus membuat garis yang sesuai dengan kata yang sesuai pengertiannya. Misalnya nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap berarti adalah, tadi di sini sudah ada pengertiannya, padat ya. Nah, di sini di garis ya, padat. Cari huruf per huruf. Nah, menjadi satu kata, padat. Nah, selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5 dicari di dalam kotak ini. Lalu diberi garis ya. Di sini ada contoh benda padat di sekitar kita, atau mungkin ada di rumah anak-anak masing-masing ya. Nah, di sini benda padat ada lemari, ada meja, ada kursi ya. Pensil juga merupakan benda padat. Selanjutnya, contoh benda cair, ada madu, sirup, ada minyak, saus, kecap, dan air mineral. Contoh benda gas di sekitar kita, ada balon, ya, ada asap knalpot mobil, gas LPG, uap air,
lalu ada asap ya. Ini merupakan contoh dari benda gas. Nah, di sini halaman 47, anak-anak mengamati benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contoh yang pertama, misalnya ada benda boneka. Nah, boneka merupakan wujud padat, cair, atau gas. Nah, di sini diberi tanda centang atau checklist. Nah, selanjutnya nomor 3 sampai dengan nomor 10. Coba dicari kira-kira benda di sekitar rumah kalian, mana benda yang termaksud wujud padat, cair, dan gas. Isi kolomnya saja ya. Nah, di sini anak-anak mengamati kedua anak yang sedang bermain pistol air. Nah, mengamati gambar, lalu mengisi jawaban di bawahnya. Pertanyaannya ada 5. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Bisa dilihat di gambarnya, bermain pistol air ya. Lalu nomor 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak coba isi. Selanjutnya kita membaca teks di sini tentang aturan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam bermain. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, apa yang terjadi? Berarti kita tidak akan bisa. Jadi, apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Berarti kalau dalam kehidupan kita tidak ada aturan, maka akan timbul pertentangan atau konflik ya, sesama teman, sama keluarga, dan sesama masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan di matematika. Di sini angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini contohnya, 1 dikalikan 8 hasilnya adalah 8. 1 dikalikan 9 hasilnya tetap 9. Nah, sekarang kebalikannya, 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. 20 dikali 1 hasilnya 20. 56 dikali 1 hasilnya 56. 100 dikali 1 hasilnya adalah 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, sekarang untuk memudahkan kamu mengingat perkalian, ada lagu di bawah ini berirama becak, tapi lagunya berjudul Belajar Perkalian. Coba kita nyanyikan bersama ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, seperti itu lagunya ya anak-anak. Nah, setelah kamu menyanyikan lagu tentang perkalian, di sini ada contoh menuliskan penjumlahan berulang dari perkalian. Contoh yang pertama, 2 dikali 5 berarti artinya adalah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. 4 dikali 2 berarti 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 8. 5 dikali 7, penjumlahan berulangnya seperti bagaimana? Berarti 7-nya ada 5. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 hasilnya adalah 35.
Jadi, untuk penjumlahan berulangnya, kamu kelompokkan dulu nih. Ya, 7-nya ada berapa? Di sini kelompoknya ada 5. Seperti itu, anak-anak mengisi di halaman 51 sesuai dengan contoh yang tadi ya. Dilanjutkan sampai dengan nomor 10. Baik anak-anak, untuk materi hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.